dalam acara Impact Hub. Hari ini kita akan mengikuti seri talk show ya. Jadi ini ada satu acara dari Impact Hub untuk seri talk show. Bagaimana kita mengenali panggilan Tuhan dalam berbagai bidang keilmuan dan pekerjaan. Nah, pada bulan Februari yang lalu, kita sudah mengadakan seri talk show kita yang pertama, yaitu mengenai panggilan Tuhan dalam bidang bisnis atau keuangan. Narasumbernya waktu itu Ko Andi Senjaya, seorang profesional trader ya. Nah, hari ini itu adalah seri talk show kita yang kedua. Kita akan mendengarkan kisah dan pengalaman dari narasumber kita, Edwin William Handoko, seorang konsultan dalam bidang IT yang memiliki pengalaman studi dan kerja baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Nah, sebelumnya izinkan saya menceritakan sedikit ya tentang latar belakang mengapa acara talk show ini hadir buat teman-teman semua. Jadi kalau sebelumnya ya pada bulan Januari dan juga bulan Februari yang lalu, kami dari Impact Hub itu sempat mengadakan 3 kali focus group discussion, di mana kami mengundang rekan-rekan yang berusia 18 sampai 25 tahun, berasal dari berbagai latar belakang, denominasi gereja, juga berbeda-beda jurusan maupun pekerjaan yang sedang ditekuni. Nah, kami menanyakan waktu itu, bagaimana proses mereka sebagai orang Kristen itu memilih jurusan atau memilih pekerjaan, dan bagaimana mereka memaknainya itu sebagai panggilan Tuhan bagi mereka. Nah, teman-teman ternyata jawabannya itu sangat beragam gitu ya. Ada yang mengatakan, waduh waktu itu tuh disuruh mama gitu ya. Ada juga yang bilang bahwa awalnya tuh ditolak berbagai macam universitas dan cuman yang satu ini nih yang keterima gitu. Ada yang awalnya nggak yakin, tapi setelah masuk jurusan itu, kok tambah lama jadi tambah yakin gitu ya. Ada juga yang mengatakan, oh awalnya diarahkan nih sama pembimbing sesuai dengan hasil tes, dan setelah dijalani, cocok juga gitu ya. Ada juga yang cerita sebetulnya kuliahnya A, tapi kerjanya B, kayak nggak nyambung gitu ya. Nah, teman-teman dari berbagai pergumulan yang disiarkan oleh teman-teman ini, menariknya adalah ternyata setiap peserta fokus group discussion ini meyakini bahwa apa yang mereka alami itu bukan kebetulan, gitu ya. Ada tangan Tuhan yang menuntut dan mengarahkan mereka. Meski kadang-kadang pengalaman hidup itu tidak berjalan sesuai keinginan atau sesuai dengan harapan. Nah, di tengah situasi pergumulan seperti inilah Impact Hub itu hadir di tengah teman-teman semua, gitu ya. Untuk apa? Untuk menolong, untuk menjadi support system bagi teman-teman semua. Jadi singkatnya, Impact Hub ini adalah sebuah forum bagi kaum muda Kristen berusia 18 sampai 25 tahun untuk bersama-sama berproses mengenali panggilan Tuhan. Dan juga bersama-sama pula nantinya terlibat dalam kehidupan Kristen yang bersifat integral atau holistik. Impact Hub menyediakan wadah komunitas di mana rekan-rekan semua bisa saling kolaborasi. Termasuk kolaborasinya itu lintas generasi ya, di mana ada kakak-kakak nanti usia 25 sampai 35 tahun yang masih relatif muda yang akan siap menjadi mentor dan menolong rekan-rekan semua berproses menemukan panggilan Tuhan di dalam dunia kerja. Nah, teman-teman, selain dari seri talk show, kita juga ada yang namanya itu seri diskusi interaktif ya. Sudah berjalan 2 sesi di bulan Februari dan bulan Maret. Dan masih ada 2 sesi lainnya nanti di bulan April dan di bulan Mei. Acara ini bersifat hybrid, online maupun onsite. Silakan kalau teman-teman ada yang tertarik untuk join, nanti bisa langsung menghubungi Edu supaya bisa diinfo ya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya. Oke, baik rekan-rekan, demikian sekilas info dan juga pengantar tentang berbagai acara yang diadakan oleh Impact Hub. Nah, selanjutnya kita akan segera memulai sesi talk show kita pada malam hari ini. Tetapi sebelumnya, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami pada malam hari ini. Kami semua boleh berkumpul bersama untuk kami boleh saling berbagi, untuk kami boleh saling sharing. Bagaimana Tuhan itu yang sudah menolong kami, memimpin kami sampai sejauh ini. Tuhan, kami rindu kami sebagai anak-anak muda kami boleh diperlengkapi, kami boleh mengerti juga akan panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Kami ingin menyerahkan Tuhan untuk acara malam hari ini.
Kau berkati narasumber kami, Ko Edwin, yang akan berbagi kisah hidup, berbagi pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah apa yang di-sharingkannya boleh menjadi inspirasi bagi kami. Boleh menolong kami juga untuk mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin menyerahkan acara ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan, Kau yang akan memimpin. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita mengawali untuk acara kita hari ini dari panitia titip pesan untuk kita boleh berfoto bersama terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman boleh open cam untuk kita mengambil foto bersama. Silakan teman-teman. Ya, thank you teman-teman yang sudah sempat open cam. Silakan Kak Edu boleh mengambil foto kita bersama. Oh ya, baik. Sebentar ya. Ya. Oke, kita ada 2 slide saja. Oke, buat teman-teman ini yang saya masih lihat ada yang beberapa masih belum open cam. Boleh yuk kita sama-sama open cam. Kita mau foto bersama. Di sini ada 2 slide ya. Saya akan screen capture dulu untuk yang slide pertama ya. Oke, boleh. Ya, semuanya. Tahan. 1, 2, 3. Ya. Satu slide lagi yang kedua. Semuanya. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Ya. Cuma 2 ya. Baik. Thank you, Kak Edu. Baik, teman-teman, kita akan segera mulai untuk sesi talkshow kita hari ini. Selanjutnya, saya persilahkan untuk moderator kita, Yeskel, dan juga Edwin sebagai narasumber. Mari teman-teman kita sambut, kita berikan reaction. Silakan kita memberikan reaction, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Yeskel. Silakan, Kiel. Baik, terima kasih Bu Mei, terima kasih Ko Edu untuk pengantarnya di awal tadi ya. Selamat pagi dan shalom untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Saya izin memperkenalkan diri kembali ya. Saya YSK Austin Cambridge Simonsong. Seringkali disapa dengan panggilan Kiel, dan saya berkuliah di jurusan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, seperti itu ya. Dan pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang sudah kita nanti-nantikan nih dari kemarin-kemarin. Aku izin share screen dulu ya untuk memperkenalkannya. Oke, untuk narasumber kita pada malam hari ini nih bernama Ko Edwin William Handoko. Oke, Ko Edwin ini merupakan seorang konsultan di bidang IT, di bidang teknologi, strategi, and transformation. Ko Edwin juga sudah mengambil pendidikan S2, Masters of Science and Information Systems Management. Ko Edwin juga pernah berpengalaman untuk bekerja di Extremax PT Ltd di suatu company digital transformation, dan juga Ko Edwin sudah bekerja di banyak proyek sejak tahun 2019. Di sini kita bisa lihat nih Bapak Ibu serta teman-teman semuanya foto-foto kegiatan Ko Edwin. Di kiri atas kita bisa lihat nih Ko Edwin bekerja dengan coworkers-nya di Singapura. Kemudian di kiri bawah kita bisa melihat juga Ko Edwin pelayanan untuk mahasiswa seperti itu ya. Kemudian di tengah bagian atas juga Ko Edwin juga melayani siswa-siswi teman-teman kita yang SMA. Kemudian di tengah bawah juga Ko Edwin graduation di S2 seperti itu ya, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti menjadi asisten, kemudian bekerja di lab, dan juga ada himpunan ITB seperti itu. Oke, tanpa basa-basi lagi nih, aku izin sapa-sapa dulu nih untuk narasumber kita malam hari ini. Selamat malam, shalom Ko Edwin. Shalom, selamat malam. Suara saya terdengar jelas? Terdengar kok, aman-aman. Gimana nih kabarnya kok malam hari ini kok? Baik, sehat. Kiel, gimana kabarnya? Aku kabarnya baik juga kok. Oke, mantap. Oke, untuk malam hari ini, Ko Edwin udah nyiapin apa aja nih kok untuk talk show yang akan menjadi fenomenal pada malam hari ini? Nyiapin diri aja sih. Kemarin nggak ada di briefing nyiapin apa-apa, jadi cuma nyiapin diri aja. Oke, siap-siap kok. Oke. Nah, karena kita mau langsung masuk ya kok ke sesi talk show-nya atau sesi bincang-bincangnya nih. Kita dari tadi udah ngomongin tentang, di awal tadi Bu Mei menjelaskan tentang
panggilan hidup ya kok seperti itu. Nah, kita mau mendalami nih pekerjaan Ko Edwin sebagai konsultan di bidang IT atau information technology. Boleh dijelasin lagi nggak nih kok? Ko Edwin ini sebenarnya deskripsi detail pekerjaannya itu seperti apa sih? Boleh kok? Mhm. Eh, Terima kasih buat kesempatannya. Jadi kalau ditanya deskripsi detail pekerjaannya kayak gimana ya? Eh, Seperti layaknya seorang konsultan, yang mana yang jadi masalah itu yang dikerjakan gitu. Jadi karena memang bidangnya tentang IT, teknologi strategy and transformation, jadi ya pasti permasalahannya berhubungan dengan itu. Tapi kadang bisa berbagai role, tergantung proyek yang sedang dikerjakan saat ini seperti apa, permasalahannya apa, yang dibutuhkan apa, dan sebagainya. Jadi saat ini memang setelah kemarin selesai mengambil studi lanjut, saya memutuskan untuk kembali ke dunia consulting sebagai konsultan teknologi strategy dan transformation di salah satu perusahaan konsultan publik lah di Jakarta. Dan ya pekerjaannya sih tergantung klien. Jadi klien memang lagi butuh apa dalam berbagai bidang. Ada yang bidang telekomunikasi, ada yang bidang kesehatan, ada yang bidang finance dan sebagainya yang berhubungan dengan IT. Nah, kita akan masuk ke sana untuk melihat permasalahannya apa, butuhnya dari kami apa, dan kita bantu untuk menyelesaikan permasalahan ataupun peluang ya. Bisa dua itu. Itu mungkin singkatnya. Ya. Oke, berarti simpelnya penyelesai masalah ya kok seperti itu ya. Ya, menyelesaikan masalah. Tapi kita bukan juru selamat tuh. Kita menyelesaikan apa yang bisa kita selesaikan. Betul, betul, betul. Karena juru selamat hanya satu ya kok ya. Ya, betul. Cakep. Oke. Oke, kok. Nah, sebagai konsultan, sebagai penyelesai masalah atau mungkin pencari peluang ya, kok di bidang IT tadi. Mau nanya-nanya nih, kok. Di dalam pekerjaan Ko Edwin sebagai konsultan, sifat bekerja Koko itu seperti apa sih? Apakah kerjanya sendiri saja, atau mungkin kerjanya di dalam tim, atau biasanya kerjanya setiap hari rutin di kantor, atau kadang di kantor, atau mungkin kadang di rumah gitu ya, work from home atau WFA gitu ya, kok. Gimana tuh Eh, sifatnya? ya, kalau sifat kerjanya sendiri pasti bersama dengan tim. Karena kita mengerjakan sebuah solusi nggak mungkin sendiri gitu ya. Apalagi kalau skala sudah besar, timnya nggak cuma satu, bisa jadi beberapa tim. Dan nggak cuma tim dari satu company, bisa jadi beberapa company. Entah itu klien, entah itu vendor yang lain, dan sebagainya. Jadi nggak bisa kerja sendiri dan dengan kekuatan sendiri gitu lah. Kalau pertanyaan berikutnya adalah natur pekerjaannya gimana, itu sebenarnya tergantung. Kadang-kadang bisa WFH, tapi nggak banyak WFH-nya karena kita project tergantung projectnya, dan kalau projectnya memang lagi besar, lagi banyak yang kita harus kerjakan, ya kita harus ke klien gitu. Jadi nggak justru jarang di kantor yang benar-benar di kantor, lebih banyak ke klien, kantor klien, ngantor di kantor klien. Karena kan kita juga perlu memastikan proses itu berjalan dengan baik, memastikan yang ada di sana seperti apa keberjalanannya dan sebagainya. Itu sih mungkin kalau secara nature of work. Oke, berarti lebih sering bekerja di dalam tim ya, kok ya, dan juga Ya, ya. lebih sering ngantor ya, kok. Lebih sering kantor sih. Sebenarnya beberapa tergantung load juga. Kadang-kadang ada di titik-titik di mana bisa seminggu nggak ngantor, WFH gitu ya. Mungkin karena load projectnya juga lagi turun. Oke, 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 oke. Menarik, menarik. Oke, mungkin kita tadi udah coba tanya-tanya ke Edvin nih, teman-teman, terkait pekerjaannya sebagai konsultan di bidang IT, gimana bekerjanya itu sering dalam tim dan juga lebih sering ngantor daripada WFH seperti itu, teman-teman. Nah, kita mau coba dalamin lagi nih di dalam bidang pelayanan Ko Edvin nih. Tadi kita bisa sudah lihat ya foto-fotonya teman-teman, Ko Edvin ini pelayanan di bidang mahasiswa, kemudian ke siswa-siswa SMA juga. Boleh diceritain nggak nih, kok pelayanannya itu dalam bentuk apa sih biasanya? Uh, Kalau pelayanannya lebih tadi sebenarnya Kel udah memberikan summary. Jadi memang pelayanannya lebih banyak ke mahasiswa dan siswa. Pelayanannya dalam bentuk apa, macam-macam. Bisa mengunjungi mereka, ngobrol-ngobrol, ataupun sharing juga beberapa kali gitu ya. Lebih ke apa ya namanya, share tentang hidup kita aja sih. Kalau kalau boleh disederhanakan gitu. Dengan segala variasinya ya. Ya kadang-kadang sharing di persekutuan, kadang-kadang cuma ngobrol aja, berbagi hidup aja, memberi diri untuk diskusi dan sebagainya. Lebih banyak di situ sih kalau kalau ditanya scope atau lingkup. Oke, mungkin itu arahnya lebih ke discipleship mungkin ya, kok ya, atau Ya, like ya, ya.
Ah, oke. Oke, berarti mungkin lebih sering berbagi hidup ya, kok ya, lebih Ya, berbagi pengalaman hidup ya. ya. Oke, mungkin kita mau balik lagi nih kok ke pembahasan bidang pekerjaan Ko Edwin sebagai konsultan di dalam kacamata panggilan Tuhan gitu ya, kok ya. Oke, Wah, mungkin ini kita sulit mau ya tahu nih. pertanyaannya. Waduh, berat-berat banget malam-malam ya, kok ya. Langsung berat. Oke. Iya, iya, benar-benar. Oke, mungkin kita mau tanya-tanya nih kok, gimana sih sejarahnya atau proses Ko Edwin nih di dalam mengenali panggilan Tuhan di dalam hidup Ko Edwin sebagai konsultan IT nih kok. Gimana sih kayak, oh panggilan Tuhan saya, panggilan Tuhan bagi saya ini sebagai konsultan di dalam bidang IT seperti itu kok. Mungkin boleh dijelasin nih kok perjalanannya seperti apa? Ya kalau dariku pribadi, aku bukan tipikal orang yang mungkin misalnya dari SMA yang, wah saya kayaknya jadi entrepreneur, atau saya jadi dokter, saya jadi ini gitu, nggak langsung bisa dapat semua. Dan waktu SMA kalau ditanya mau masuk jurusan apa, nggak tahu gitu. Dulu papa mama bilangnya, enggak, dulu nenek, karena aku tinggal sama nenek, dulu nenek bilangnya nggak apa-apa jadi dokter aja gitu. Dokter kayaknya keren gitu kan. Dulu cita-cita aku waktu kecil jadi dokter. Uh, nah terus tapi ada yang bilang juga teknik aja, teknik kan ini kalau pinter ya harusnya masuk teknik dan sebagainya. Jadi kalau ditanya waktu itu nggak bisa mengkaitkan ataupun ini, oh saya mengambil IT karena panggilan Tuhan gitu ya. Waktu itu nggak sampai kepikiran gitu. Jadi memang waktu itu ya sejujur-jujurnya ketika mengambil akhirnya jurusan IT di S1, menjalaninya ya karena oh kayaknya setelah simple banget. Oh dulu aku suka gadget, suka teknologi, udahlah ambil IT aja gitu. Kayaknya itu lebih pas gitu. Eh, Terus akhirnya seiring berjalannya waktu lebihan ketika mempelajari IT, ketika akhirnya terjun di dalam dunia pekerjaan, akhirnya mulai sadar, oh seperti ini ya ternyata ya. Karena mungkin dulu nggak pernah punya kesempatan untuk dengar sharing dari orang yang udah menjalani dunia IT. Dulu kan aku tinggal dan gede di kota kecil gitu ya. Kotanya namanya Magelang di Jawa Tengah gitu. Jadi nggak banyak orang yang keluar kota, kuliah jauh-jauh ke Bandung dan ambilnya IT gitu. Belum belum terlalu kedengeran. Nah, setelah berjalannya waktu jadi, oh iya ya, ternyata aku suka dengan bidang ini. Ternyata bidang ini cukup menarik untuk dipelajari dan sebagainya. Jadi kalau ditanya menemukan panggilan Tuhannya bagaimana ya waktu itu ya? Waktu itu sejujur-jujurnya ya proses gitu. Ketika melangkah satu langkah demi satu langkah, oh ternyata ini sesuatu yang aku nikmati gitu. Eh, aku bisa mendapatkan gairahnya ketika mempelajarinya, tapi ketika udah di dunia kerja pun mendapatkan problemnya juga dapat gitu. Dan belajar juga bahwa uh, seringkali uh, ya ini mungkin jadi highlightku gitu ya. Tiap orang juga beda-beda, tapi aku belajar bahwa seringkali akhirnya menemukan panggilan Tuhan itu nggak langsung plus gitu, langsung dapat semua. Dan seringkali menemukan panggilan Tuhan itu tidak memperlakukan Tuhan sebagai approver. Kan seringkali kita tuh misalnya nih contoh ya doa Tuhan, tolong atau aku masih mencari panggilan Tuhan gitu kan misalnya doanya, tapi di dalam doanya, di dalam sikap hatinya dia tuh bilang ya Tuhan kayaknya dokter ya Tuhan, kayaknya dokter dokter deh dokter gitu. Jadi maksudnya kita sudah punya proposalnya dulu, Tuhan approve aja atau enggak gitu. Nah, tapi menjadikan Tuhan ya as a leadernya kita gitu, menuntun kita, which is itu yang kulakukan gitu. Maksudnya aku nggak ada yang bisa kupropose gitu kan. Apa ya, aku nggak tahu Tuhan. Tapi langkah demi langkah berdoa minta Tuhan kasih quote and quote gitu ya, tanda gitu. Minta Tuhan juga memekakan diri untuk lihat oh mana yang terbuka kesempatannya. Akhirnya di kuliah itu di IT, kerja juga dulu awal-awal kerja itu kan dulu kerja di Bandung gitu ya. Itu pun juga dengan pergumulan karena uh, waktu saya lulus, kebetulan waktu aku lulus itu IT udah mulai booming gitu kan. Teman-temanku udah mulai kerjanya di Jakarta gitu. Perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan yang bonafit, prestis gitu ya. Nah, aku masih terjebak di Bandung nih gitu kan. Masih belum tahu mau kemana gitu. Akhirnya memutuskan di Bandung. Mungkin banyak orang yang bertanya pada waktu itu kenapa di Bandung ya. Waktu itu berusaha belajar taat aja karena kesempatan yang dibuka di Bandung
kebetulan juga masih ada pelayanan di Bandung, ya udah belajar taat aja. Kebetulan dikasih jalan ke Singapura untuk kerja di Singapura. Setelah beberapa bulan di situ dipindah ke HQ Singapura. Jadi ketika waktu itu menggumulkan panggilan Tuhannya, lebih banyak bagian itunya sih kalau bidang spesifik IT-nya ya. Akhirnya melihat, Tuhan kasih tanda dong kalau memang ini jalannya Tuhan. Terus Tuhan kasih kesempatan di mana pekakan akulah Tuhan untuk melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan punya. Itu sih. Oke, menarik banget nih kok. Berarti dari awal tuh sebenarnya ya hanya meraba-raba melihat bakat minat ya kok ya. Ya, Habis itu ya, benar-benar. seiring berjalannya waktu, Tuhan yang arahkan, Tuhan yang pimpin tadi ya, bukan saja Tuhan yang approve, tapi Tuhan yang mimpin juga ya kok ya. Mengarahkan, oh ya, kok Edwin ini akan dipanggilnya di bidang IT ya, seperti itu ya kok ya. Ya, ya. Oke, menarik. Oke, mungkin kita mau dalamin lagi nih kok. Karena tadi prosesnya itu nggak langsung Tuhan memberikan pencerahan ilahi akan bekerja di bidang IT seperti itu ya kok ya. Dengan seiring berjalannya waktu nih, Ko Edwin bisa memaknai bidang IT ini sebagai panggilan Ko Edwin. Nah, gimana sih caranya kok memaknai pekerjaan bidang IT ini sebagai panggilan Tuhan, bukan cuma sekedar ya saya bekerja di bidang IT hanya untuk mungkin memuaskan bakat saya atau mungkin mencari uang, mencari nafkah gitu ya, mencukupi level finansial seperti itu ya, Kak ya. Mungkin boleh dielaborasiin lagi nih kok. Gimana sih caranya kita memaknainya? Susah. Susah. Karena waktu awal-awal belajar IT gitu kan, yang di depan kita itu laptop. Ya. Bit by bit gitu, 1010 coding dan sebagainya. Ya, gimana bisa memaknai? Ya, masa Tuhan berbicara lewat 1010 ini gitu kan? Apalah yang Tuhan mau kerjakan itu? Mungkin beda kalau teman-teman yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Misalnya dokter, guru gitu, misalnya langsung wah mendidik, menyehatkan gitu, langsung kelihatan gitu. Nah, ini IT. Apa liatinnya? Cuma cuma laptop doang di depannya. Awal-awal susah sekali. Harus juga diakui, harus diakui bahwa susah banget mikirannya. Karena dulu kan waktu kuliah pun aku juga ngoding. Dulu kuliah pun aku juga berhubungannya dengan beneran berhubungan dengan solusi teknologi gitu. Which is nggak ada hubungan, kadang-kadang nggak ada hubungannya dengan manusia gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah mulai belajar, terus mulai bekerja dan akhirnya kuliah lagi dan kerja gitu ya, melihat bahwa oh memang tiap pekerjaan itu punya porsinya masing-masing gitu. Let's say misalnya kita ngomongin dokter gitu ya. Dokter itu kan memang di garda terdepan kesehatan. Tapi siapa yang mensupport dokter di dalam let's say misalnya kan dokter mungkin nggak ingat lah ya semua pasiennya. Ini hal simpel aja. Nggak ingat mungkin semua pasiennya. Mungkin ya sebagai mahasiswa kedokterannya mungkin ngafalin teman-temannya yang ratusan itu aja susah gitu. Apalagi nanti ketemu pasien satu persatu harus diperhatikan. Nah, kan butuh kan dokter itu punya quote unquote basis data supaya tahu nanti kalau dokter ada pasien yang lagi datang tahu dia itu sebelumnya sakit apa, dia riwayatnya apa dan sebagainya. Nah, maksudnya adalah Anda melihat bahwa oh semua pekerjaan itu bukan berarti pertama ketika kita ngomongin panggilan Tuhan bukan berarti yang benar-benar berhubungan dengan Tuhan. Hamba Tuhan kayak Bume gitu misalnya. Itu panggilan Tuhannya itu ya panggilan Tuhan. Kalau kita panggilan setan atau panggilan dunia gitu misalnya. Atau panggilan Tuhan juga bukan yang kedua ya, yang hanya berhubungan langsung dengan manusia, yang benar-benar kelihatan berhubungan langsung dengan manusia. Kayak misalnya dokter, guru, atau siapapun itu yang berhubungan pekerja sosial, berhubungan dengan manusia. Tapi ada orang-orang di belakangnya yang mensupport mereka, ada bidang-bidang yang mensupport mereka. Dan waktu memaknai bahwa, oh ya, bahwa apalagi spesifik IT gitu ya. Ketika kita ngomongin IT, IT itu banyak perdebatan ya. Ada yang bilang IT netral, IT tidak netral dan sebagainya. Saya tidak mau membahas itu. Tapi intinya adalah IT di belakang banyak bidang itu bisa mengamplifikasi atau mengamplifikasi hal yang baik ataupun hal yang buruk secara bersamaan. Dan itu yang ada di tangan kami sebagai profesional IT. Ketika solusi kami desain untuk kepentingan profit semata, bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Ya kan? Ketika solusi kami didesain untuk kepentingan tertentu semata, bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Bidang kesehatan yang mungkin sebelumnya
100% gitu ya, bisa diamplifikasi menjadi 300-400% dampaknya. Tapi bisa 300-400% baik, bisa 300-400% buruk. Jadi memaknainya tuh akhirnya nggak cuma sekedar yang kelihatan doang, which is sama kayak percaya Tuhan gitu ya. Tuhan nggak kelihatan, kita kan cuma bisa percaya gitu ya. Kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan itu bisa berdampak, asalkan kita juga memberikan yang terbaik, dan kita tahu kemana arah yang kita mau desain, kemana arah yang kita mau kerjakan ini. Gitu sih. Jadi kalau ditanya pemaknainya gimana ya sulit sih, tapi bukan berarti tidak nggak mampu gitu. Jadi aku menyadari bahwa banyak juga bidang-bidang lain, nggak cuma IT gitu ya, yang memang dampaknya tidak langsung gitu, tidak langsung berdampak ke hidup mati orang, tapi bisa jadi itu berdampak untuk mengamplifikasi dampak-dampak dari bidang-bidang yang lain. Oke, oke, oke. Terima kasih kok. Mungkin kalau kita mau lihat gitu ya, ya bidang IT bener sih tadi kita bisa perhatikan dengan jelas gitu. Kalau bidang IT ini nggak langsung berhubungan dengan orang yang kok ya, bener ya. Ya, Tidak benar. seperti hamba Tuhan mungkin pendeta atau mungkin Bisa jadi ya. dokter, guru gitu ya. Iya, benar-benar benar. Tapi Ada beberapa bagian yang bisa jadi tetap berhubungan dengan orang. Maksudnya misalnya ngobrol untuk tahu memahami orang itu butuhnya apa dan sebagainya. Tapi kan sepertinya produk yang kita hasilkan akhirnya nggak langsung berhubungan dengan orang gitu kan. Jadi kayak cuma bukan berarti kita tidak menolong orang itu ataupun menolong sebuah komunitas ataupun society. betul betul betul. Ya, menarik menarik. Ya, kalau kita mau lihat mungkin bidang IT ini lebih secara tidak langsung ya kok ya menolong Ya, orang gitu ya. Dampaknya tidak mungkin mungkin tidak terasa secara langsung gitu ya Pak ya. ya. Oke, oke, oke. Menarik. Oke, mungkin kita mau dalamin lagi nih kok, bidang industri IT nih kok. Eh, kita sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan seperti itu ya kok ya. Ya kita ditempatkan di eh, macam-macam bidang. Kalau saya mungkin di kedokteran, Ko Edwin di bidang IT seperti itu ya kok ya. Dan ya kita tidak bisa pungkiri kalau misalnya di bidang IT atau mungkin di bidang-bidang lainnya akan banyak orang-orang lain yang memang belum dimenangkan ya kok ya. Ya mungkin belum punya visi, belum punya visi misi yang benar dan belum punya panggilan Tuhan seperti itu ya kok ya. Dan ya kita mau tidak mau harus bekerja sama dengan mereka seperti itu ya kok ya. Nah mungkin gimana nih kok cara menyeimbangkan mungkin ya menyeimbangkan antara visi panggilan yang Tuhan sudah berikan untuk Ko Edwin serta bisa juga eh, bekerja sama dengan lingkungan orang-orang IT yang mungkin belum mengenal Tuhan seperti itu ya, Pak ya. Mungkin boleh dijawab kok. Ah, bagaimana menyeimbangkan itu. Nah, mungkin lebih bagaimana melihat akhirnya gimana ya kalau bikin kalimatnya yang gampang dipahami. Tapi intinya kayak gini lah. Eh, Sebenarnya itu tidak menjadi masalah ketika kita sama-sama melihat bahwa orang yang sedang kita ajak sama-sama bareng untuk mengerjakan ini tuh sama-sama manusia. Kita bukan berarti sebagai seorang Kristen terus kita punya privilege kita yang paling benar dia yang paling salah gitu ya. Saya rasa kalau kita punya mindset seperti itu gitu kan kayak karena aku sudah ya which is bener ya aku sudah dimenangkan aku sudah ditebus oleh Tuhan dan sebagainya, maka kita dibenarkan oleh Tuhan gitu kan. Itu bikin kita tapi bukan berarti itu bikin kita akhirnya quote unquote arogan gitu kan untuk di dalam kita mengerjakan pelayanan ini. Karena banyak orang di luar sana yang juga punya kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan. Eh, Banyak orang di luar sana juga yang punya visi yang baik. Jadi sebenarnya yang punya visi lewat pekerjaan itu nggak cuma orang Kristen, tapi pembedanya adalah ya dasar kita berbeda, foundation kita berbeda. Kenapa kita akhirnya bisa mengerjakan ini? Karena kita tahu bahwa kita sedang membenahi quote unquote gitu ya sebagai orang yang sudah menjadi tebusan, kita membenahi bumi ini supaya nantinya uh, kerajaan Tuhan nyata lah dan sebagainya gitu kalau secara teorinya. Jadi kalau tadi pertanyaan spesifiknya gimana ya kita tetap bisa align dengan visi Tuhan tapi tetap bisa bersama dengan teman-teman kita yang lain. Ya jalankan aja karena itu bukan dua hal yang kontradiktif menurut saya. Ketika kita bekerja dengan teman-teman kita yang belum percaya, apakah berarti kita belum percaya juga kan enggak gitu. Itu bukan dua hal yang kontradiktif. Memang di dalam nanti
konteksnya gitu ya, ketika nanti kita berjalan dan sebagainya, kita bisa memenangkan jiwa salah satu gitu misalnya. Nah itu beda cerita gitu. Tapi kan kalau konteksnya kita ngomongin tentang profesional, maka kita mengerjakan yang bisa kita kerjakan gitu. Karena aku yakin sih bahwa eh, akan ada bedanya kok, kalau kita sebagai orang yang sudah dimenangkan, yang sudah di dalam Tuhan gitu ya, melihat segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu, cara pandangnya itu akan berbeda dengan orang yang belum gitu. Dan bukan berarti itu akan jadi konflik. Intinya kayak gitu sih. Kalau tadi pertanyaannya apakah bagaimananya, ya kerjakan aja yang bisa kita kerjakan di bidang kita masing-masing, yang terbaik yang bisa kita berikan. Oke, oke, menarik, menarik. Mungkin tadi kok Edwin menegaskan kembali ya kalau misalnya ya orang-orang yang belum dimenangkan pun tidak selalu visinya salah gitu ya kok ya. Malah lebih sering mungkin kita punya visi yang sama, tapi nanti Iya, ya memang basicnya aja beda ya gitu ya kok ya. iya. Banyak teman-temanku yang jauh lebih cinta negaranya daripada orang Kristen. Ah, iya, iya, benar, benar, benar. Menarik, menarik, menarik. Oke, oke. Jadi apakah berarti dia ini nggak bisa kita sama-sama bareng bekerja sama untuk membangun negara ini gitu? Kan tetap bisa. Tapi beda koridor, intinya itu beda koridor. Dan tapi bukan berarti perlu dikontraskan gitu. Wah, pokoknya aku harus kerjanya sama teman-teman yang Kristen gitu. Enggak juga lah menurutku. Oke, oke, siap-siap kok. Sebagai apa ya, pengingat kita lagi ya kalau misalnya ya walaupun kita sudah dimenangkan ya teman-teman kita yang lain pun ya ciptaan Tuhan gitu ya kok ya yang memang punya imago Dei atau mungkin gambaran rupa Allah di dalam dirinya gitu sehingga ya kita masih bisa bekerja sama bareng, kita bisa punya visi yang sama seperti itu ya kok ya. Ya. Oke. Mungkin ini selingan dikit nih kok, ada yang bertanya di kolom chat ya kok ya. Kita ganti-gantian aja ya kok. Nanti aku yang nanya Oke. mungkin dari eh, Abang Kakak dan teman-teman yang lain mau nanya juga mangga saja. Oke. Mungkin di Ya. sini ada dari Kak Nicola James Sunarko. Izin bertanya, Ko Edwin waktu itu dapat kerjaan di Singapura, gimana caranya dan apa bedanya kerja di luar negeri? Boleh Niko dijelasin lagi Niko. Waktu itu dapat yang kayak tadi aku udah kasih teaser sedikit bahwa waktu barusan lulus memilih untuk kerja di Bandung. Iri sih sejujurnya, nggak usah ditutup-tutupi, iri waktu itu. Maksudnya yang lain udah kerja di Jakarta dengan perusahaan-perusahaan yang prestis gitu, aku harus kerja di Bandung karena masih pegang komitmen pelayanan, dan di satu sisi ya udahlah orang ini yang kebuka kesempatannya ya kan. Nah tapi kebetulan perusahaan yang itu tuh perusahaan yang aku masuk di Bandung itu adalah perusahaan yang aslinya dari Singapura. Terus setelah bekerja selama 9 bulan di sana, eh, akhirnya dapat project nih, dan kebetulan karena dapat project harus dikirim ke Singapura. Jadi waktu ke Singapura pertama itu memang cuma temporary awalnya, jadi cuma 3 bulan untuk men-set up beberapa hal. 3 bulan lagi di extend karena ada yang belum selesai. Terus akhirnya dipermanenkan di Singapura. Jadi kayak nggak ada settingan di dalam otak untuk ngeplan gitu ya lah sana tuh, "Oh, saya mau ini gitu." Kayak benar-benar ya Tuhan bukakan aja, ya udah dijalani aja yang Tuhan buka gitu. Dan apa bedanya kerja di luar negeri dan di dalam negeri ya kayaknya ya, kalau kalau ini pertanyaannya. Bedanya beda culture pasti ya. Maksudnya secara culture udah beda. Secara secara etos kerja juga udah beda gitu. Secara suasana juga beda. Negaranya karena beda gitu kan. Em, ya memang kalau di Indonesia paling gampang kelihatan kan, kalau di Indonesia banyak libur ya, banyak tanggal merah. Kalau di luar enggak gitu. Dan di luar tuh maksudnya ada plus minus ya. Ini saya selalu bilang ada plus minus. Kalau di Indonesia tuh kan kekeluargaannya masih kena banget gitu ya, kayak kita di kuliah di tempat kerja gitu kan ya bisa bisa bonding banget gitu. Tapi kalau di luar nggak banyak perusahaan yang bisa bonding teman-teman koliknya itu jadi teman gitu. Nggak banyak. Mereka cenderung memang work oriented gitu. Sama kalau di Singapura ya, aku nggak bisa ngomong di negara-negara lain. Jadi secara secara kultur, secara workload itu juga beda. Itu sih. Oh, Semoga menjawab James. Nanti kalau nggak menjawab bisa langsung ditanya. oke, oke, oke. Ini ada pertanyaan lanjutan lagi nih kok dari orang yang sama nih, Kak Nicholas James. Ko Edwin kenapa waktu itu ambil S2 dan apa yang berubah dari segi kerjaan pas S1 dan S2? Ini menarik nih kok. Kenapa nih kok
langsung ambil S2 seperti itu kok? Ambil S2 karena pertama waktu itu kerja di Singapura 3,5 tahun 4 tahun terus ngerasa oh udah banyak ya yang dipelajari ya nggak banyak banget sih cuma waktu itu ngerasa oh udah banyak dan memang waktu lulus pengen tetap S2 tapi kapannya belum tahu gitu setelah lulus S1 gitu ya. Nah, terus setelah itu memutuskan kayaknya butuh nih waktu untuk disegarkan lagi ilmunya, disegarkan lagi cara pandangnya, worldview-nya, experience-nya dan sebagainya. Nah, makanya akhirnya waktu itu memutuskan untuk ambil S2 karena jujur-jujuran ya di Singapura itu udah nyaman banget. Nah, kalau teman-teman ada yang pernah tinggal di Singapura ataupun pernah liburan di Singapura, mungkin di Singapura tuh kota kecil ya, tapi kan saya orang yang sangat simple gitu, orang introvert banget gitu. Jadi saya tuh nggak pernah kemana-mana gitu sebenarnya kalau nggak diajak orang. Jadi buat saya waktu kerja di Singapura tuh udah comfort zone banget. Gaji cukup, fasilitas ada, semua enak, gitu. Komunitas ada dan sebagainya. Tapi waktu mempersiapkan S2 itu saya men-challenge diri saya sendiri dengan bilang bahwa apakah kamu mau hidup di comfort zone dengan umur yang masih sekian gitu kan. Apa Tuhan nggak panggil kamu di tempat-tempat yang lain gitu. Kasarannya kayak gitu. Makanya akhirnya yang mendorong, mempropel ya selain keinginan sendiri itu yang mempropel akhirnya yaitu perenungan bahwa ya mungkin bisa jadi Tuhan ingin kamu mengerjakan bagian-bagian lain, mengembangkan diri lebih lagi dan sebagainya. Jadi makanya ambil S2 dan berubah nggak sih dari segi kerjaan? Sebenarnya enggak ya kalau secara signifikan banget kayak oh karena S2 disegani. Karena sekarang di zaman sekarang S2 juga pertama udah mulai banyak, kedua eh, apa namanya? Karena nanti kalau di dunia kerja yang dilihat bukan hanya gelarmu gitu, tapi jadi apa ya namanya hasilnya, etos kerjamu kembali lagi ke itu gitu. Dan memang pada awalnya aku ngambil S2 juga bukan karena pengen naik gaji setinggi-tingginya berkali lipat gitu. Kalau gitu ya nggak tercapai karena kembali ke Indonesia gajiku udah turun gitu malahan bukan naik gitu kalau dibandingkan dengan gaji yang ada di Singapura. Itu sih James, semoga menjawab. Oke, 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 menarik. Oke, aku mau nanya selingan lagi nih kok. Ada Boleh. rencana S3 nggak kok? Ada rencana S3? Belum kepikiran kalau S3 ya. Oke, Mungkin mungkin ada rencana sekali lagi, tapi nggak tahu ambil S3 kah atau ambil Executive Education dan sebagainya. oke, oke, oke. Siap, siap, siap kok. Oke, thank you kok Edwin. Mungkin dari teman-teman dan kakak-kakak semua kalau memang ada pertanyaan yang lain boleh langsung di kolom chat aja ya. Atau mungkin kalau malu boleh PC ke aku ya, YSKL AS. Santai Oke, aja. oke. Atau mungkin PC ke Ko Edwin juga boleh ya Ya, teman-teman. boleh, boleh. Nanti Ko Siapa tahu Edwin nggak yang mau coba baca ya. anonim kan. Ya, betul, betul, betul. Oke, oke. Nah, aku mau coba eh, pindah lagi nih kok dari tadi pekerjaan, sekarang mau ke pelayanan lagi nih kok. Kan tadi Ko Edwin udah ngomong nih kayak ya panggilan Ko Edwin itu ada di bidang IT. Nah, kenapa sih kok capek-capek mau aktif juga di pelayanan yang lain seperti pelayanan siswa dan mahasiswa gitu ya? Kok toh toh bekerja di bidang IT sudah panggilan seperti itu ya, kok sudah Hmm. pelayanan untuk Tuhan gitu ya. Kenapa mau menambah lagi pelayanan di siswa dan mahasiswa dan menurut Ko Edwin ini pentingnya apa sih? Mungkin boleh jawab nih kok. Oh, nambah capek-capek. Iya capek bener. Tapi kalau itu dia bener capek. Tapi kenapa nambah ya? Karena aku juga punya prinsip bahwa panggilan itu bukan quote and quote itu role gitu, bukan kayak oh konsultan gitu. Itu panggilan nggak gitu. Tapi kan Tuhan memanggil kemana? Kan itu apa yang aku yakini gitu. Nah kebetulan salah satu yang jadi quote and quote beban gitu mungkin kan. Karena ngelihat bahwa eh, sekarang tuh banyak orang-orang Kristen terutama gitu misalnya yang kerja jabatannya tinggi, pekerjaannya ini dan sebagainya, tapi dia business as usual aja mengerjakannya gitu. Padahal ketika mengerjakan sesuatu dengan kacamata eh, kerajaan Allah, dengan kacamata penebusan itu, Injil itu, maka akan berbeda cara mengeksekusinya. Saya bebannya lebih ke karena pelayanan anak muda itu pelayanan yang strategis. Mereka udah tahu untuk diajak mikir gitu kan. Dan di saat yang sama tapi mereka juga masih perlu dibentuk gitu.
dan pingin secara simpelnya saya gitu sih. Maksudnya kalau aku pribadi simpelnya gitu Kel. Maksudnya pingin mempersiapkan nih anak-anak muda ini dengan bidangnya masing-masing. Jadi kalau masuk PMK, intinya waktu ini kalau saya kayak gitu-gitu, saya selalu bilang, intinya kayak gini, kalau masuk PMK bukan berarti kamu harus jadi hamba Tuhan di gereja, di ini dan sebagainya. Kamu jadi hamba Tuhan di bidangmu masing-masing. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa mengkaitkan itu, gitu. Misalnya ada beberapa teman yang, aduh, aku ini teknik penerbangan gitu. Apalah ini memuliakan nama Tuhan lewat teknik penerbangan. Kan pokoknya pesawatnya jadi udah selesai gitu. Iya, benar-benar. Atau aku ini teknik apa ya, misalnya kelautan gitu. Atau seni, nah, let's say desain gitu. Misalnya, apalah memuliakan nama Tuhan. Apakah aku harus gambar tentang Yesus perjamuan kudus, lukisan perjamuan kudus, lukis itu baru memuliakan nama Tuhan. Nah, lebih ke arah itu. Bagaimana akhirnya mereka sadar bahwa pelayanan siswa mahasiswa itu mempersiapkan itu untuk supaya akhirnya mereka jadi hamba Tuhan di bidangnya masing-masing. Dan itu akan sangat berdampak besar menginvestasikan ke orang-orang itu supaya nantinya di bidang itu lahirlah pemimpin-pemimpin yang pemikirannya, eksekusinya, desainnya itu diwarnai dengan Injil dan kerajaan Allah gitu. Nggak selamanya ketika seorang hamba Tuhan di bidang ini nggak selamanya ya, bukan berarti ini nggak boleh, tapi nggak selamanya dan nggak semuanya hamba Tuhan di bidang masing-masing itu berarti dia di kantor tuh harus penginjilan, kasih traktat-traktat gitu. Bukan berarti nggak boleh, sekali lagi. Cuma maksud saya adalah nggak hanya itu jalannya gitu untuk membawa Injil ataupun membawa kerajaan Allah itu di dunia ini. Oke, menarik. Oh, mungkin ada pertanyaan tambahan nih ya, kok. Necessary nggak sih menurut Ko Edwin secara pribadi gitu ya? Necessary nggak sih, penting nggak sih untuk seseorang terlibat di pelayanan yang kesannya itu tidak sekuler gitu, atau mungkin gerejawi gitu ya? Kalau misalnya eh, harus ada pelayanan di gereja, atau harus ada pelayanan mentorship di mana, atau harus ada pelayanan apapun lah mungkin yang kesannya gerejawi gitu ya. Is it necessary kok, atau mungkin it's okay juga untuk seseorang mungkin kerja di ya sudah di satu bidang itu saja karena memang dia rasa itu panggilannya di situ gitu kok. Mungkin gimana? Necessary atau enggak? Kalau saya ditanya necessary kalau enggak pelayanan di Iya, gereja atau necessary atau enggak pelayanan di PMK gitu kan. Menurut saya gini, bukan tempatnya, tapi kamu memahami bahwa itu adalah panggilanmu. Maksudnya gini, bukan banyak loh orang yang dipanggil ke gereja, tapi bukan Tuhan yang memanggil gitu. Karena mungkin karena ya dia dari kecil aktifnya di gereja, tapi ya karena aktualisasi diri gitu misal. Yang perlu ditanyakan adalah, memang Tuhan memanggil nggak ke sana? Memang kamu rindu nggak untuk melayani di sana? Menurutku itu pertanyaan yang jauh lebih penting dijawab terlebih dahulu daripada harus di gereja ataupun harus di PMK. Itu mah formatnya aja. Ya kalau dunia ini memang formatnya adalah PMK dan gereja. Kalau ada nama lain, sistem lain dan sebagainya. Nah, itu jadi lebih ke itunya dulu. Nah, baru nanti kalau ditanya apakah pelayanan di gereja harus ada satu, pelayanan PMK ada satu. Kalau saya pribadi bukan mengharuskan, tapi lebih ke ya cari di mana Tuhan memanggilmu di dalam melayani. Tuh, entah itu di bidang apa namanya, bidang profesionalmu masing-masing, ataupun nantinya juga kalau ada kesempatan di gereja ataupun ada kesempatan di PMK. Karena aku yakin di dalam pergumulanku juga secara pribadi itu kalau Tuhan memanggil itu kan pasti tunjukkan kok gitu. Nggak mungkin disembunyi-sembunyiin gitu. Nah, sekarang tinggal kita peka atau enggak melayani di situ. Jadi kalau aku pribadi kalau disuruh menjawab itu, aku sih tidak cenderung untuk menjebak diriku untuk memberikan angka harus minimal satu di gereja, satu di PMK, satu di ini gitu. Enggak sih kalau aku pribadi. Tapi lebih ke ya kalau kamu sebagai seorang yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka nggak mungkin kamu akan menahan dirimu untuk tidak melayani Tuhan di bidang masing-masing. Kalau ada kesempatan Tuhan bukakan di gereja, mungkin di pelayanan apapun itu, pelayanan sosial, apa dan sebagainya. Oke, tadi quotes tuh teman-teman. Kalau misalnya kita sudah ditebus, pasti kita tidak menahan diri untuk melayani Tuhan gitu ya, kok ya. Oke, luar biasa. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan lagi nih kok terkait pelayanan dan juga panggilan secara general aja mungkin ya, kok ya.
Apa nih saran Ko Edwin untuk teman-teman semua di sini, kakak abang serta teman-teman semua untuk yang belum tahu panggilan Tuhan tuh panggil aku kemana sih gitu kok. Mungkin ada saran atau mungkin firman-firman Tuhan atau mungkin doa-doa khusus Waduh, gitu ya kok. firman Tuhan. Oke, saran ya. Hmm, Gimana ya? Sebenarnya kalau teori banyak ya, nanti kalian datang aja ke sesi diskusi interaktif itu kan nanti kan diajarin bagaimana ngambil ini passionmu di mana, kebutuhan dunia butuh apa dan sebagainya. Tapi kalau boleh sharing pribadi, hal pertama yang dilakukan adalah berdoa. Kalau aku pribadi ya, Em, kita bisa berteori, kita bisa pakai psychological assessment dan sebagainya, tapi kurasa doa itu hal yang pertama harus dilakukan dan yang harus terus dilakukan sampai sekarang. Kalau buat aku pun sampai sekarang masih berdoa terus, Tuhan tuntun aku kemana habis ini, Tuhan mau kemana habis ini dan sebagainya. Dan itu sih doanya pun dengan sikap hati yang terbuka gitu. Eh, nggak jarang kita akhirnya nggak peka karena kita pun doa itu ya kayak tadi aku bilang doa tuh kayak proposal gitu maksudnya kayak eh, Tuhan aku kayaknya pengennya ke sini Tuhan kayaknya ke sini ya bener kan Tuhan ke situ kan Tuhan mungkin nggak sekasar aku gitu ya tapi sikap hatinya seperti itu ya ketika kita doa ya kita doa Tuhan minta minta tak minta minta pembukaan minta dipekakan untuk melihat kondisi sekitar dan sebagainya nah baru setelah itu setelah doa sambil doa mungkin bisa dengan formula-formula macam-macam gitu menilai misalnya passionku apa ya terus kebutuhan di dunia ini seperti apa ya apa yang quote unquote menghasilkan untuk nanti pekerjaan ataupun itu pun menjadi masalah yang perlu dijawab dan sebagainya. Eh, aku lupa teorinya ada 4E kalau nggak salah. Bagaimana ekspertisku bisa diasah kembali, aku bisa enjoy, aku bisa earningsku juga cukup gitu ya. Kalau ini kalau spesifik tentang pekerjaannya. Nah, satu lagi aku lupa. Enjoyment, expense. Ya, pokoknya satu lagi ada E lah, aku lupa nanti aku cari. Nah, intinya itu banyak formula seperti itu. Tapi selain doa dan formula-formula seperti itu, tanyalah sama teman-teman ataupun orang-orang terdekat kita yang mengenal kita juga. Bisa jadi mereka menangkap banyak hal tentang diri kita gitu kan jadi dia bisa ngasih saran tuh misalnya oh kamu kayaknya bagus di bagian ini kamu juga bagus di bagian ini dan sebagainya jadi mungkin kalau disampaikan 3 hal itu doa 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 dan doa minta tanda dan sebagainya terus pakai macam-macam tools assessment yang sekarang udah banyak di dunia ini teman-teman tinggal cari mau psychological assessment lah mau yang teori-teori apalah dan sebagainya tapi di sisi lain jangan lupakan orang-orang terdekat orang tua teman-teman terdekat kakak pembimbing kakak mentor yang bisa memberikan saran gitu dan kesemuanya itu tiga-tiganya itu dibutuhkan hati yang terbuka hati yang peka ya kita mau melakukan tiga-tiga itu tapi kalau kita udah kekeh dengan keputusan kita sendiri ya susah juga kan. Oke, oke. Oke, tadi yang paling menarik tuh yang ketiga ya teman-teman ya. Saran dari orang-orang terdekat, orang tua, atau mungkin teman-teman terdekat kita, atau mungkin kakak rohani kita, atau mungkin hamba Tuhan yang dekat dengan kita, seperti itu ya kok ya. Nah, seringkali kita nggak mau dengar kata-kata mereka kan ya kok ya. Ya. Kita lebih sering pengen mengembangkan ego kita sendiri ya kok ya. Oke, oke, oke. Mungkin tambahan lagi nih kok, khusus untuk teman-teman dan kakak abang yang pengen masuk ke dunia IT dan menemukan panggilan Tuhan di situ kok. Ada saran khusus nggak kok? Atau mungkin ada firman khusus atau mungkin pengalaman dari Ko Edwin sendiri supaya bisa melancarkan panggilan mereka di bidang IT seperti itu Ya, kok. oke. Eh, saranku adalah eh, apa ya nggak ada yang spesifik sih jalanin aja dan jangan sampai dan tetap terus cari meaning dari apa yang kamu kerjakan gitu karena kalau bidang IT itu kalau aku pribadi aku hanya bisa mewakili diriku sendiri kalau kita nggak hati-hati kita bisa terjebak dengan rutinitas itu ya ini dikerjakan kesibukan itu kita bisa terjebak dengan rutinitas muter-muter di situ aja tanpa akhirnya menemukan maknanya gimana dan sebagainya memang kadang tuh kita mikir gitu ya mungkin panggilan Tuhan itu harus yang bombastis fantastis gitu misalnya yang ya kayak itu misalnya kalau teman-teman dokter bisa langsung menyembuhkan orang sakit
nggak jadi mati orangnya. Nah, itu fantastis gitu misalnya. Eh, tapi bukan berarti misalnya yang bikin sistem untuk mendukung teman-teman dokter itu tidak fantastis bombastis. Coba kalau itu nggak ada, zaman dulu gimana dicatetin satu-satu, orangnya lagi kritis gitu misalnya gitu, baru cari mana nih dokumennya, udah keburu lewat gitu. Jadi menurutku itu bisa perlu diasah terus bahwa kita harus selalu mencari meaning. Makanya kalau saranku sih selalu teman-teman yang di bidang IT itu tetap pelajari secara wide gitu ya, secara luas gitu bidang IT itu seperti apa dan sebagainya. Tapi dalami satu persatu, entah itu dalami satu atau dua topik itu, entah itu dalam konteks teknikalnya gitu ya. Misalnya teman-teman yang memang udah passionate di engineering ataupun programmer gitu ya, dalami bahasa-bahasa tertentu, technical stuff tertentu, tapi di saat yang sama kamu juga bisa mulai cari topik-topik ataupun bidang-bidang yang memang domain-domain yang memang kamu tuh tertarik. Misalnya eh, misalnya teman-teman yang mau ambil data science ataupun data analis gitu ya, saya selalu saranin itu. Kamu harus tahu tekniknya dari engineering stuff sampai science sampai visualization, mungkin kamu minimal tahu dalami satu engineeringnya lah atau apanya, tapi kamu juga pilih domainnya supaya itu bisa menambah portofoliomu akhirnya. Misalnya kamu lebih pilih, oh oke, aku fokus ke public policy, aku fokus ke pendidikan. Dan itu akan menolongmu untuk selalu mengkaitkan, oh apa yang kukerjakan tuh memang benar-benar berdampak loh, walaupun nggak terlihat langsung. Tuh. Apalagi kalau programmer, nanti mungkin kalau di sini ada yang lagi kuliah IT atau programmer, kadang-kadang susahnya di situ. Apalah ini ngoding kayak gini, memulakan nama Tuhan itu dari mana gitu. Tuhannya nggak datang-datang gitu, nggak kelihatan gitu. Iya, benar-benar. Oke, 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 oke. Siap-siap kok. Thank you kok untuk spesifiknya ya untuk IT gitu ya. Ya kita harus terus mencari meaning setiap waktu ya kok ya. Oke, mungkin udah ada beberapa pertanyaan dan pertanyaannya ini Gitu ya. dikumpulin ke Koedu ya. Mungkin Oh, permisi Koedu. Oh iya, baik. Ada beberapa pertanyaan ya. ya kayak Nah, dulu. ini dulu buat Ko Edvin ya. Ko Edvin waktu itu kan sempat kerja juga ya di Singapura ya. Nah, sebenarnya kenapa sih? Apa sih yang membuat Ko Edvin itu pulang lagi ke Indonesia gitu kok? Hmm, Ya, itu dulu aja mungkin ya. Satu dulu. Oke, aduh. thank you Koedu. Ini pertanyaan selalu sulit dijawab. Saya juga waktu itu di mana ya, di Gardu Jati kalau nggak salah bisa ditanya pertanyaan ini. Eh, Sejujurnya kalau sampai sekarang ditanya, kenapa pulang ke Indonesia? Saya nggak bisa jawab gitu. Saya akan melakukan ini. Mimpi saya untuk Indonesia itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nggak ada, teman-teman. Tapi memang waktu kerja di Singapura, terus kuliah di US waktu itu di Amerika, eh, Indonesia tuh nggak bisa lepas dari benak saya gitu. Bukan karena saya punya ya ada keluarga di sini dan sebagainya gitu. Tapi misalnya nih contoh yang ketika kerja di Singapura, kebetulan klienku kan orang banyak kan public gitu ya, ministry atau agency, public agency ataupun apapun itu gitu. Jadi banyak kan bersentuhan dengan entah itu Ministry of Health, Ministry of Education dan sebagainya. Nah, waktu lihat mereka punya digital roadmap, mereka punya teknologi stack dan sebagainya, tuh mikir Indonesia nggak kekurangan orang untuk melakukan hal-hal seperti ini gitu. Dan orang Indonesia udah pintar-pintar untuk bisa melakukan hal seperti ini. Kenapa ya di Indonesia kok nggak keimplement gitu? Jadi kayak Indonesia tuh selalu nyantol gitu. Terus ke Amerika gitu, misal kuliah kemarin itu, terus lihat lihat apa namanya waktu belajar gitu kan, wah ini bagus nih, ini teorinya ataupun pembelajarannya bagian ininya bagus nih tentang teori ini, teori A, teori B, yang bisa diterapkan di di Indonesia gitu supaya bisa mengefektifkan yang begini-gini. Jadi kayak nggak bisa lepas tuh pemikiran tentang Indonesia itu. Jadi em, kembali ke Indonesia itu dengan remang-remang. Aku tahu bahwa mungkin aku kembali dengan portofolio yang cukup baik, gitu ya. Maksudnya kerja di Singapura, udah kuliah S2 dan sebagainya. Tapi nggak tahu Tuhan, Tuhan cuma menggerakkan aku pulang ke Indonesia, tapi Tuhan nggak kasih kayak spesifiknya apa yang harus dikerjakan di Indonesia gitu.
ada lah misalnya ya karena memang masih berhubungan dengan public service mungkin bisa berhubungan dengan public service ke depannya. Tapi kesempatan yang terbuka juga nggak itu gitu. Jadi kayak oh ya mungkin ya udah berjalan dulu aja pulang ke Indonesia melihat Tuhan nanti akhirnya tuntun kemana gitu. Karena selama ini pun kehidupanku juga kayak gitu sih. Maksudnya eh, kadang melangkah dalam gelap banget. Ya ini gelap banget ya gitu maksudnya melangkah ke Indonesia pulang dalam gelap banget gitu. Kalau karena di persimpangan-persimpangannya tuh sebenarnya sangat mungkin untuk aku nggak pulang ke Indonesia gitu. Maksudnya di dalam persimpangan-persimpangan kayak misalnya beasiswa, terus persimpangan-persimpangan waktu di US dan sebagainya itu ada kemungkinan untuk aku nggak pulang. Tapi akhirnya memutuskan untuk pulang juga karena mikir, aduh, kenapa ya harus pulang gitu. Tapi aku nggak tahu suruh ngapain. Ya karena sih lebih belajar setia aja sih. Tuh, kalau ditanya. Jadi aku nggak punya alasan spesifik waduh kalau ditanya gitu. Oke, kayaknya polanya gitu terus ya kok ya. Yang penting masuk dulu, habis Iya, itu nanti bener. dikasih tahu. Betul dulu aja. Entah nanti Oke. misalnya gitu ya, aku pernah ditanya sih sama orang ada yang kayak gini. Kalau salah gimana? Kalau salah gimana? Misalnya kamu udah keburu pulang, ternyata Tuhan nggak panggil di situ, salah kamu. Terus aku tuh mikir, ah ya udah salah pun dibolehin kok sama Tuhan. Ya nanti kalau memang dikasih jalan lagi, ya kemana lagi gitu sih. Maksudnya kayak eh ya mungkin memang langkah by langkah aja sih, step by step aja sih akhirnya. Oke, oke, oke. Udah kayak Abraham kok, Ah, disuruh ya, tapi nggak ke padang. se OG itulah kalau aku juga nggak begitu. Udah disuruh ke padang pasir mana nggak tahu mau ngapain. Oke, oke. Ini ada yang PC ke aku nih kok anonimus ya. Kok mau tanya, anonim aja deh. Apa yang harus kita lakukan kalau kita merasa kesusahan untuk bisa bagi waktu dalam belajar, dalam spend time dengan teman-teman, juga dalam memberi waktu untuk Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan secara real sebagai anak sekolah untuk bantu memajukan Indonesia selain belajar dengan rajin? Mungkin ini dari Waduh, teman yang SMA ya kok ya. ya. Mungkin boleh kok, mangga kok. Ada dua pertanyaan kayaknya ya, bagaimana ngatur waktu dan nanti bisa memajukan secara real untuk Indonesia gitu. Dari mana aturnya itu tips praktisnya tuh sebenarnya kan kalau teorinya tahu lah ya diprioritaskanlah waktunya itu. Gitu. Tapi kalau aku pribadi ngerasa tinggal bagaimana kita memprioritaskannya. Kalau tadi minimal 3 yang disebutkan oleh teman kita yang anonim itu apa tadi bagi waktu sama teman-teman, bagi waktu sama Tuhan, sama belajar. Benar gak Kian? Benar ya, 3 itu ya. Benar-benar. Ya tiga-tiganya penting. Tiga-tiganya harus teman-teman juga punyai. Jangan belajar terus gitu kan. Atau ya ini nanti saya dibilang sesat cuma maksudnya ke gereja terus nggak lihat dunia luar gitu kan, ataupun ke satu lagi apa namanya tadi main terus gitu, nggak belajar lah nggak ini dan sebagainya. Koridornya sih simpel sih menurutku. Koridornya adalah tanggung jawab. Karena tiga-tiganya menuntut itu akhirnya. Eh, kita bertanggung jawab dengan studi kita ke depan. Kita juga bertanggung jawab dengan relasi kita dengan Tuhan, karena Tuhan ya quote unquote kan kita perlu memelihara relasi itu juga dengan sesama kita. Jadi kalau realnya kan nggak mungkin kutut tentang satu ya, tapi ya kamu juga perlu perhatikan misalnya eh, kalau memang udah porsi belajar, memang ini lagi ujian ya jangan main terus gitu kan. Ya dulu aku gitu ya. Saya dulu dulu karena mungkin teoritis gitu ya, kan harus seimbang. Udah ini kan ujian ya udah kan tetap harus bertemu Tuhan, harus juga ini namanya. Kalau lagi porsinya ini ya mungkin ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak gitu. Jadi eh, punya waktu untuk memprioritaskan, punya kesadaran untuk memprioritaskan itu dan punya waktu untuk mengatur gitu. Kalau kita selalu hidup dengan cepat terus gitu kan, kapan kamu punya waktu untuk melihat ternyata aku ini udah gedean nih porsi tentang untuk main-mainnya gitu. Aku udah punya porsi gedeannya untuk belajarnya sampai aku nggak bisa punya teman gitu misalnya dan sebagainya. Jadi kalau saranku sih mungkin prioritisasi dengan teknik-tekniknya masing-masing itu membutuhkan waktu. Jadi kamu harus juga punya sediakan waktu untuk slowing down juga untuk mengatur waktu itu. Itu. Semoga menjawab. Nanti kalau nggak jawab langsung tanya ke Kia lagi ya. Terus yang kedua tadi adalah bagaimana saya berkontribusi secara nyata untuk Indonesia. Oke ya. Ini nggak cuma anak SMA, bahkan orang yang baru lulus kuliah itu pasti punya idealisme.
Pokoknya aku harus memajukan bangsa dan negaraku gitu lewat bidang masing-masing gitu kan. Harus kerja begini dan idealismenya masing-masing. Bukan berarti idealisme nggak boleh, tapi bukan berarti berdampak itu tuh harus yang kelihatan seluruh Indonesia. Saya selalu kasih contoh kayak gini sih. Ini untuk konteks mahasiswa ya. Kamu kenal nggak dengan orang di sebelah kamar kosanmu? Tahu nggak kalau dia lagi butuh makan, kesusahan belajarnya? Karena Indonesia itu bukan hanya negara. Indonesia itu adalah orang-orang di sekitar kita. Indonesia itu bukan hanya pulau A, pulau B, pulau C. Indonesia adalah kampung di mana tempat kita tinggal. Jadi menurutku mendefinisikan dampak itu sendiri sih. Kembali lagi. Kalau kita mikirnya udah strategis, belum tentu kita bisa langsung melakukan itu. Kalau teman-teman punya privilege, teman-teman anaknya siapa, atau apa dan sebagainya, bisa melakukan itu. Tapi kalau teman-teman yang orang-orang biasa kayak aku gitu, misal, tiba-tiba jadi presiden kan nggak mungkin ya ngasih kebijakan kayak gitu kan. Tapi kan dimulai dari hal-hal kecil di lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita. Ya kan kita udah ngomong kita mau memajukan bangsa gitu kan. Tapi kalau buang sampah, plastiknya tetap langsung dibuang, nggak usah milik, nggak ditaruh di tempat sampah, nggak dipilah sampahnya. Menyumbang walaupun dikit, menyumbang masalah sampah di Bandung gitu misal. Hal simple. Jadi menurutku berdampak terutama untuk Indonesia mulai dari hal simple saja di lingkungan sekitarmu, di orang-orang di sekitarmu. Sudah belum kita berdampak kepada mereka? Nah, nanti kalau Tuhan lewat nanti mungkin karir kita, profesional kita naik dan sebagainya, Tuhan tempatkan kita di posisi yang strategis, maka dampak kita akan semakin besar. Oke, Bisa semakin besar. oke. Mirip kayak firman Tuhan kali ya. Aku setia dalam perkara kecil, nanti Tuhan akan. Nah, setia dalam perkara kecil. Nah, ini lebih rohani. Ininya, moderatornya kayaknya. Narasumbernya. Sama-sama lah, kok sama-sama. Nanti kita tunggu ya teman-teman, Capres 2029. Wah, mantap. Capresnya Ko Edwin. Wah, ya Bercanda. semoga lah ya. Atau Menteri IT kok. Waduh, berat itu mah. Oke, ada pertanyaan lagi nih kok dari Kak Nicholas James Sunarko lagi. Ko Edwin kenapa mau di US dan waktu itu apply-nya gimana? Boleh nih kok dijawab kok. Kenapa mau di US? Ya karena pertama, uh, walaupun mungkin sekarang perdebatan siapa negara paling kuat dan sebagainya itu sedang bergulir gitu ya. Tapi tidak bisa dimungkiri bahwa education institution di dunia yang masih diakui adalah US. Gitu. Um, Masih banyak penemuan-penemuan penting, apalagi di bidang IT, yang ditemukannya di US. Gitu. Jadi memilih US itu satu hal dari sisi education quality-nya, satu hal lain dari sisi cultural-nya. Aku udah tinggal di Indonesia, kerja di Singapura, gitu kan ya, udah Asia banget nih. Uh, Harus mungkin punya pandangan yang lain, cara melihat yang lain ke teman-teman yang negaranya nggak makan nasi gitu misalnya. Teman-teman yang internasional gitu. Nanti kalau teman-teman punya kesempatan ke US dan sebagainya, nanti teman-teman akan menemukan berbagai macam manusia yang tidak bisa dibayangkan ternyata ada di muka bumi ini gitu. Nah kayak gitulah. Jadi mungkin alasannya sesederhana itu sih education quality-nya dan cultural-nya. Oke, educational quality dan culturalnya Ada ya. yang kurang nggak ya? Bentar. Apply-nya gimana? Oke, itu kurang tadi. Makanya tadi kayak oh, ini yang kurang. Apply-nya gimana ya? Waktu itu coba-coba lihat kampus-kampus mana yang kira-kira tertarik dan sesuai dengan goalku gitu kan, yang pengen aku pelajarin. Terus baca admission requirement-nya, ya udah langsung sih sekarang mah kayaknya kalau application rata-rata kampus-kampus sudah online bisa dilakukan ya. Jadi ya sebenarnya bisa gampang sih tinggal akses website dan sebagainya. Oke. Aku mau nanya nih kok penasaran. Kalau S2, S3 tentang bidangnya IT itu ada yang full online nggak, tapi luar negeri gitu? Ada, ada, ada juga yang full online setahuku yang kayak berhubungan dengan software engineering gitu misal. Iya, aku sih baru tahunya software engineering, data gitu, gitu ada kok yang online. Oke. Kalau biasanya ada beasiswanya nggak kok? Kalau ada beasiswanya, kesulitannya biasanya apa sih untuk apply scholarship-nya gitu kok?
beasiswa ada, sekarang banyak bertebaran, bukan lagi ada sih, bertebaran beasiswa ke S2, entah itu dari pemerintah, kalau kebetulan aku kan beasiswanya dari pemerintah, LPDP, tapi juga swasta sekarang juga banyak ya menyediakan beasiswa, institusi yang kita tempat kerja sekarang juga banyak, beberapa temanku yang kerja di BUMN, disupport apa namanya studinya ke luar negeri. Jadi kayaknya kalau tantangan beasiswa sih banyak. Sekarang tinggal kita mau sekolah atau enggak dan mempersiapkan itu gitu. Terus tadi kayaknya kita tantangannya ya Kial ya. Ya, tantangannya. Eh, Tantangannya waktu mungkin. Maksudnya teman-teman nanti kalau udah ini 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 mungkin sering sering dikatakan terdengar klise tapi menurut saya benar. Eh, Kalau nanti teman-teman udah kenal duit itu lebih males teman-teman kalau mau sekolah lagi. Maksudnya kenal duit, kenal passion, kenal hal yang membuat kamu nyaman. Nggak cuma duit sebenarnya. Yang akhirnya saya tembak ketika hal itu minimal. Kenal, wah ini sudah nyaman saya dan sebagainya. Itu mau keluar dari zona nyamannya itu sulit sekali. Menyediakan waktu untuk mempersiapkan itu tuh sulit banget. Jadi mungkin tantangannya justru itu sih. Buat saya tantangannya adalah melawan diri sendiri akhirnya. Mau nggak melakukan itu? Karena kalau secara dana masih bisa, teknis-teknis masih bisa di quote unquote diusahakan lah. Oke, justru tantangannya malah udah nyaman di pekerjaannya ya, Kak. Hmm. Oke. Wah, udah nyaman kayak gini nih. Oke, Saya oke. butuh 1,5 tahun untuk akhirnya bisa berangkat. Ah, 1,5 tahun ya, Bang? Oke, oke, oke. Siap, siap. Mungkin ini ada pertanyaan lagi, tapi dibacakan oleh Ko Edu. Silakan, Ko. Oke, pertanyaan lagi buat Ko Edwin nih. Nah, tadi kan cerita ya Ko Edwin ya, sempat di luar negeri gitu ya, di Singapura, terus kuliah juga di US gitu ya. Ya, bro. Nah, nah waktu selama di luar negeri gitu, Ko Edwin itu kan ada kan selama di Indonesia kan ada pelayanan juga kan. Nah, selama di luar negeri itu tetap pelayanan nggak sih? Nah, kalau pelayanan gimana caranya? Kita pelayanan atau enggak? Pelayanannya online. Karena kan waktu di luar negeri masih COVID ya, zamannya waktu di Singapura jadi masih COVID. Jadi masih bantu-bantu tapi secara online aja. Kalau misalnya ada hal yang bisa dikerjakan lewat online, nah itu baru bisa bantu. Tapi nggak banyak juga sih ya kalau compare yang lain mungkin yang bisa support onsite. Jadi lebih banyak online dan di luar negeri saya menikmati waktu di luar negeri gitu ya. Jadi nggak banyak ambil pelayanan yang gimana-gimana. Maksudnya coba ikut persekutuan gitu aja ataupun small group dan sebagainya. Oke, oke, oke. Ketika di luar negeri itu kok banyak pelayanannya tetap di Indonesia ya, kok ya, walaupun di luar negerinya tetap ikut Ya kalau yang atau pelayanan gitu ya. kalau yang pelayanan yang kayak sharing atau pelayanan yang discipleship gitu-gitu lebih banyak di Indonesia pengertian walaupun di luar negeri. Oke, oke, siap, siap, siap. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Ini mirip sama pertanyaanku sih tadi kok, tapi mungkin penegasan lagi ya kok. Untuk apply ke luar negeri, sebenarnya qualification-nya apakah susah? Ko Edwin, biasanya ekspektasi mereka tinggi-tinggi kah dalam menerima mahasiswa? Nah, gimana tuh kok? Ah, yang perlu sama-sama kita ketahui ketika orang mau sekolah, admission team tuh bukan mencari orang yang udah sukses, teman-teman. Maksudnya yang udah kasarannya dia udah bisa punya ini, punya itu dan sebagainya. Tapi dia punya vision dan apa yang dia lakukan sekarang itu align akhirnya. Jadi nggak cuma sekedar misal, bukan berarti kamu harus jadi CEO startup sukses dulu baru bisa masuk Stanford, ataupun kamu harus jadi penemu ini baru kamu bisa masuk MIT. Tapi bagaimana kamu bisa meng-craft out apa yang kamu sedang bangun saat ini, itu voice out the vision that you want to reach akhirnya setelah kamu lulus, setelah kamu dibentuk lewat kampus itu. Jadi kalau secara kualifikasi, apalagi kalau S2 ya, mungkin S1 persaingannya lebih ketat. Itu harus makanya kalau ada yang tanya, S1 lebih mudah nggak masuk di luar negeri? Ya, gampang-gampang tuh satu tepan, karena lebih banyak yang akan pursue S1 gitu. Nah, kalau S2, S3 lebih banyak bagaimana kita bisa meng-craft out story kita dalam arti yang sudah kita kerjakan sekarang itu memang leaning ataupun voicing out the vision that you want to march gitu. Itulah kenapa ini institusi itu bisa apa namanya
bisa nggak aku akhirnya menjadi bagian dari mengolah ataupun membantumu mencapai visi itu. Itu sih biasanya. Tahu ya. Oke, oke. Berarti lebih ke punya visi dan gimana caranya kita nge-craft itu ya, kok ya? Iya. Oke. Ada lagi nih dari Kak Andi Senjaya. Halo Eh, Ko Andi. Kak Edvin, mau nanya dong, di negara maju seperti di US, mindset atau cara hidup orang Kristen di sana, apakah sama dengan kita di Asia atau Pertanyaan Indonesia? sulit. Makasih Ko Andi. Eh, beda sih kok kalau dariku pribadi ya, maksudnya mungkin even bahkan dengan apa ya, kayak latar belakang teologi ataupun denominasi yang sama, mindset mereka berbeda karena kan secara kultur juga udah beda gitu ya. Let's say misalnya ya dua-duanya sama-sama disirami dengan pemahaman evangelical gitu misal. Tapi hidup orang Kristen di Asia mungkin tetap tercampur dengan cara hidup ataupun eh, cultural orang Asia yang notabene lebih tradisional gitu ya, lebih submisif dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Beda kalau orang Kristen di sana di US yang lebih liberal secara culture hidupnya gitu. Jadi eh, mindset atau cara hidupnya pun juga berbeda gitu. Kalau kalau pertanyaannya mindset atau cara hidupnya berbeda dan kalau di list out banyak banget sih bedanya. Maksudnya dengan segala keunikannya gitu. Akhirnya ya perbedaan itu yang justru malah memperkaya juga sih waktu aku di sana juga. Oh ternyata eh, kasarnya ya, oh kebenaran ini bisa diinterpretasikan macam-macam ya ternyata. Yang ini kayak gini cara eksekusinya, yang ini nggak, yang kita mungkin di Asia kayak gini eksekusinya dan nggak salah juga sih ternyata. So, Oke, oke. Thank you, Kak Edvin. Justru malah menambah apa ya, pengetahuan atau wawasan baru ya, kok ya. menambah wawasan dan akhirnya berpikir yang mana ya, akhirnya berpikirnya bukan hanya formatnya saja, tapi apa ya esensinya dari kebenaran ini gitu. Ah, oke, oke. Jadi malah lebih fokus ke esensinya ya. Oke, oke. Menarik, menarik. Oke, ada lagi pertanyaan dari Ko Edo lagi nih. Mangga kok, dipersilakan. Ada ya. Nah, ini buat Ko Edvin nih. Kalau tadi kan Ko Edvin cerita gitu ya. Eh, Pengalaman Ko Edvin tuh kayaknya lancar banget gitu ya. Apply ke sini kerjaan bagus, apply ke sini dapat. Nah, tapi Ko Edvin pernah nggak sih, ada nggak sih pengalaman sulit cari kerja gitu? Boleh Oke, tolong kok. ada ya kok. Waktu balik ke Indonesia itu nggak langsung apa pernah kerja sebentar terus nganggur lama, nganggur hampir setengah tahun dan baru kerja kemarin di bulan Januari itu. Jadi itu kan tadi ceritanya karena pertanyaannya kayak gitu kan. Jadi kelihatannya lurus terus gitu kan. Tapi sebenarnya banyak naik turunnya. Kayak waktu lulus pertama kali S1 nggak langsung kerja juga. Beberapa bulan mencari kerja baru dapet. Dan itu pun di Bandung. Tadi kan aku udah mulai kasih teaser. Kalau compare to the others yang kerjanya di wah perusahaan yang prestis-prestis ataupun apa, gajinya udah sekian, berapa digit dan sebagainya, mungkin tetap tetap jatuh bangun gitu. Even kemarin waktu pulang di S2 itu, aku beberapa kali pernah cerita ke beberapa teman yang tanya gitu, gimana kok rasanya akhirnya nganggur? Akhirnya nganggur, maksudnya nganggur tuh beberapa bulan gitu kan. Wah, tidak nyaman sih gitu. Walaupun aku ngerasa bahwa aku kayak ditarik lagi di kehidupan waktu kayak di S1 gitu. Dalam arti wah, walaupun aku udah melewati A, B, C, D, E gitu ya, kerja di sini, punya portofolio ini dan sebagainya, ternyata aku tetap manusia yang lemah ya, ketika diperhadapkan kayak gini tuh tetap bertanya-tanya, loh Tuhan aku disuruh pulang, aku sebenarnya di sana udah dapat tawaran kerja, disuruh pulang nggak dapat kerja, ditolak di mana-mana, maksudnya gimana ya Tuhan ya gitu. Akhirnya proses itu beberapa bulan pun mengikis juga gitu bahwa ya S2 mah cuma gelar gitu. Bagaimana kamu bisa membuktikan diri akhirnya? Ya seperti itulah kayak naik turunnya tetap banyak gitu sih. Oke, naik turun lah ya, kok. Proses lah ya semuanya, dinikmati aja. Oke, oke. Mungkin dari teman-teman yang lain atau dari Ko Edo lagi ada pertanyaan lagi kah, kok? Iya, mungkin cukup dulu ya. Oke. Cukup karena perlu waktu juga ya. Oke, oke. Dari teman-teman yang lain dan kakak-kakak ada yang mau bertanya lah. Ada lagi kok. Mungkin ini jadi pertanyaan penutup kali ya kok. Satu lagi. Kalau kuliah di luar negeri, misalnya dalam menulis esai,
Jadi mereka lebih suka dengan esai yang isinya tentang pandangan kita atau vision kita sendiri ya kok. Yang berarti perlu kreativitas dari kita juga untuk membuat esai itu. Gimana nih kok? Saya tergantung pertama isinya tentang apa gitu ya. Kalau dari kalimat ini sepertinya maksudnya untuk ini ya apply ke luar negeri ataupun ke kampus. Nanti koreksi ya kalau ada pertanyaan lanjutan bisa langsung ditanyain ke Yal aja. Ataupun ke aku langsung nggak apa-apa. Tapi kalau dari gue pribadi lebih karena kalau ngomongin tentang application ke luar negeri gitu ya, kuliah di luar negeri, eh, kan mereka mau mengenali kita lebih dalam lagi. Em, Ya, jadi mereka pengen tahu kita itu sudah melakukan apa dan harapannya kita punya visi itu mau ke arah mana gitu. Jadi memang makanya kalau bikin essay biasanya yang kita sarankan itu bukan berarti mengulangi apa yang ada di resume, tapi memilih satu atau dua cerita untuk didalami supaya akhirnya dia bisa orang yang baca tuh bisa mengenal lebih jauh nih orang yang mau apply, orang yang mau masuk di kampus tertentu ini tuh sebenarnya visinya seperti apa, atau ini biasanya keywordnya adalah ketika baca essay itu akhirnya admission timnya tahu bahwa orang yang apply ini cocok dengan kampusnya dalam konteks bahwa orang ini bisa belajar di kampus ini dengan tepat. Di sisi lain kampus bisa membantu orang ini untuk mencapai visinya dengan tepat. Jadi teman-teman bukan berarti kalau teman-teman nanti apply di luar terus ditolak itu semata-mata hanya karena nilai ininya kurang, nilai itunya kurang. Belum tentu. Kalau di sana memang lebih banyak, oh cocok Kak, misalnya memang sama-sama IT, tapi yang ini lebih berat di bidang ini, lebih berat di bidang AI gitu. Yang satu lebih berat di bidang cloud, atau misal. Ya mungkin kalau kita apply-nya, kita memang passion-nya di AI, tapi kita nge-apply di cloud, ya mungkin nggak cocok kan. Dia nggak bisa membantu kita dengan strategis gitu. Gitu sih mungkin kalau secara isi gitu ya. Jadi mereka akan menghargai voice out kita punya visi. Oke, oke, oke. Tadi salah satu strateginya selaraskan dengan visi company-nya ya kok ya? Ya visi kampusnya lah. Kampusnya punya Oh kurikulum iya, kampus gimana ya. dan sebagainya. Oke, oke, oke. Mungkin itu menjadi pertanyaan penutup, pertanyaan terakhir ya, Ko Edwin. Mungkin dengan segala topik tadi pekerjaan, pelayanan Ko Edwin di mahasiswa dan siswa, mungkin ada closing statement enggak nih dari Ko Edwin terkait panggilan hidup mungkin ya, Ko. Silakan, Ko. Closing statement ya. Eh, kalau buatku pribadi mungkin teman-teman eh, untuk menutup gitu ya. Ketika panggilan tuh, kalau aku selalu memperhatikan panggilan tuh ya kayak telepon, kita menerima panggilan telepon. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk tahu bahwa ada panggilan atau enggak, ya kita perlu membuka telinga kita. Mau suaranya sekeras apapun, tapi kalau kita pakai headset, kita dengan pemikiran kita sendiri, kita tidak mengizinkan kita mendengar, ya kita nggak akan dengar tuh, itu ada panggilan. Jadi yang pertama ya pekakan diri kita, buka headset di telinga kita, buka diri kita, buka pandangan kita lebar-lebar gitu ya untuk melihat panggilan apakah memang ada panggilan atau enggak gitu. Quote and quote gitu. Tapi pasti Tuhan memanggil kita sesuatu. Nah, kalau udah itu kan berarti kita perlu mendekati sumber panggilannya. Which is dalam konteks ini teman-teman di masa-masa sekarang menurutku uh, alangkah baik untuk teman-teman mendekati, bukan alangkah baik, bahkan setiap masa kehidupan kita harus mendekati Tuhan untuk memahami akhirnya sumber dari panggilan itu sendiri. Bukan apa kita panggil di mana, tapi siapa yang memanggil kita pada akhirnya. Dan akhirnya kita perlu mengangkat uh, uh, teleponnya kan supaya kita tahu dan mendengar. Dalam arti ya kita perlu benar-benar memberi diri untuk mengangkat dan mendengarkan. Gak cuma sekedar dengar deringnya doang, tapi kita juga mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi menurutku sih ini bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang mustahil. Jadi selamat menggumulkan pilihan Tuhan di tempat teman-teman masing-masing, dan aku yakin kok di bidang apapun itu, mungkin kalau ini bukan berarti saya mendiskreditkan kan, tapi kalau teman-teman yang di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang bisnis itu udah kelihatan gitu ya langsungnya. Tapi teman-teman jangan khawatir, teman-teman yang di bidang IT, teman-teman di bidang energi, teman-teman di bidang sosial, teman-teman di bidang seni yang mungkin nggak sekelihatan
yang nggak terlihat gitu ya. Kalau kata saya itu itu di belakang gitu, kita di belakang. Enggak, teman-teman. Teman-teman punya banyak privilege untuk menjawab panggilan Tuhan itu, dan Tuhan bisa memakai itu untuk melipat gandakan dampaknya jauh lebih besar lagi, tidak seperti apa yang kita bayangkan gitu. Jadi tinggal bagian kita untuk membuka telinga kita lebar-lebar, mendekati sumber suaranya, dan mengangkat mendengarkan dengan sungguh-sungguh kemana Tuhan mau memimpin kita. Oke, terima kasih kok buka telinga dan dekati sumber panggilan itu ya kok. Terima kasih banyak kok Edvin untuk malam hari ini bincang-bincang yang sangat menarik, sangat luar biasa. Kita Terima dapat kasih. materi yang daging banget ya teman-teman ya. Selamat bergumul juga untuk teman-teman semua dan terima kasih. Aku izin serahin lagi ke Bu Mei. Silakan Bu Mei. Terima kasih semua. Ya, terima Terima kasih. kasih. Oke, terima kasih buat Ko Edwin. Terima kasih juga buat Yeskia yang sudah memandu kita. Teman-teman yang hari ini dapatkan berkat dari talk show ini, boleh dong kasih reaction-nya. Thank you nih buat Ko Edwin, buat Kiel. Materinya luar biasa ya teman-teman ya. Dimana sharingnya juga sangat memberkati kita semua. Nah teman-teman, sebelum kita berpisah, aku mau share dulu untuk satu pengumuman berikut ini ya. Jadi dari Impact Hub untuk di bulan Maret ini kita itu ada 2 seri talk show nih teman-teman. Yang pertama sudah hari ini ya, sudah selesai. Dan yang berikutnya nih teman-teman, 2 minggu lagi tanggal 27 Maret kita akan ada seri talk show dengan narasumbernya Kak Aulia nih ya. Nah ini menarik nih ya kisah hidupnya Kak Aulia ini. Dia bukan seorang dokter, tetapi dia ada di bidang medis. Nah bidang apakah itu? Silakan nanti teman-teman join di acara hari itu ya. Nah, lalu pengumuman yang berikutnya ini adalah acara pada tanggal 20 April. Ini masih lama ya, ini masih bulan April. Teman-teman yang ingin terus diupdate dengan kegiatan-kegiatan Impact Hub boleh menghubungi Koedu supaya nanti bisa selalu diinfo akan kegiatan-kegiatan Impact Hub berikutnya. Nah, teman-teman, untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini, boleh saya minta kesediaan Pak Sutrisna yang hari ini boleh hadir bersama dengan kita. Beliau adalah pembimbing rohani dari Koeswin, juga adalah rektor dari STT Bandung. Mari Pak, boleh memimpin kita di dalam doa penutup. Ya, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena tuntunanmu, kehadiranmu di dalam perjalanan hidup saudara kami, Edwin. Tuhan, boleh kami lihat bagaimana Tuhan sudah menuntun kehidupannya, meskipun seperti yang dibagikan tadi, tidak selalu dalam bentuk hal-hal yang spektakuler, tapi kehadiran Tuhan yang tidak terlihat oleh mata fisik itu, kami bersyukur boleh dirasakan cara nyata menuntun langkah demi langkah lewat pergumulan-pergumulan, keputusan-keputusan yang penting yang harus diambil. Tuhan terus menyatakan diri lewat situasi, lewat keadaan. Tuhan terus menuntun juga. Dan kami berdoa Tuhan terus memberkati kehidupan dan karyanya melalui bidang IT yang sudah dia tekuni untuk boleh terus menjadi berkat lewat segala sesuatu yang sedang Tuhan percayakan kepadanya, dan terus seiring dengan kepercayaan yang Tuhan tambahkan akan menjadi berkat makin luas, makin berdampak bagi pekerjaan Tuhan di tengah dunia, membawa kebaikan bagi banyak orang dan membawa institusi, lembaga maupun individu mengalami apa artinya ketika satu kepintaran, keahlian dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kepentingan orang banyak. Tuhan terus memberkati segala sesuatu yang dilakukan, direncanakan. Tuhan berkati juga berbagai aspek kehidupan pribadinya ke depan. Dan hamba-Mu berdoa untuk rekan-rekan yang hadir di dalam pertemuan Impact Hub malam ini. Kami bersyukur karena Tuhan yang sudah mengumpulkan waktu demi waktu dengan satu ketertarikan untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam perjalanan kehidupan masing-masing.
Tuhan yang terus memberkati rekan-rekan yang hadir malam ini. Tuhan memberkati komunitas ini untuk boleh menjadi tempat di mana kami bersama-sama bisa melihat kehadiran Tuhan yang nyata, bukan hanya di dalam ibadah-ibadah formal, tapi justru di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam perjalanan hidup, menggumulkan tentang pekerjaan dan profesi masing-masing. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Sutrisna. Baik rekan-rekan semua, sampai di sini acara kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sampai jumpa di acara Impact Hub berikutnya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Makasih.